Nah kan, Kemenaker ungkap Jokowi telah restui aturan JHT terbaru. Menaker ini nggak bosan-bosannya menindas buruh. Sudahlah upah tidak naik, ya kan ada PP nomor 36, Omnibus Law, ini menteri kata atap buruh ya, kan ada pertanyaan tadi. Menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja. Sepanjang sejarah Republik Indonesia, inilah menteri terburuk. Ya, kan semuanya kan sudah dihitung, ada hitungannya. Dari BP Jam Sostek itu ada 5 manfaat, ada hitungannya mana yang dibayarkan oleh pekerja dan mana yang dibayarkan oleh perusahaan. Presiden Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan JHT bisa dicairkan setelah masa kepesertaan 10 tahun. Kemudian ada respon balik dari buruh menolak. Ya. Mungkin ada sebagian pekerja yang menginginkan diinvestasikan sampai usia 56 tahun. Nah, kemudian Pak Presiden Jokowi memerintahkan untuk kalau sudah ter-PHK, maka 1 bulan kemudian paling lambat harus sudah bisa dicairkan. Ya. Karena situasi pada saat itu masih ekonomi yang belum membaik. Daya beli buruh terpukul, daya beli masyarakat terpukul. Saya rasa memang JKP ini semangatnya bagus ya, semangatnya bagus, ingin membantu teman-teman yang mengalami pemberhentian kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, kalau mengacu alasan Menaker adalah aturannya adalah Undang-Undang SJSN, Menteri Hanif juga sama Undang-Undang SJSN. Kenapa bisa? Kenapa Menteri Tenaga Kerja menjilat ludahnya pemerintah sendiri? Teman-teman yang mengalami PHK ini disiapkan oleh pemerintah ya untuk alokasi pekerjaan-pekerjaan barunya seperti apa. Menaker ini dan pemerintah harus memahami apa yang disebut bahasa Inggrisnya social security. Security itu artinya jaminan atau bisa juga kita artikan keamanan. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menyatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu untuk menanggapi anggapan bahwa Kemenaker tidak melakukan konsultasi dengan Presiden. Disetujui Presiden ada izin dari Setkap, Sekretaris Kabinet. Ini sudah melalui proses harmonisasi. Di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Indah Anggoro Putri kepada awak media di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan Rabu 16 Februari. Indah juga menegaskan penyusunan Permenaker tersebut sudah melalui sejumlah rangkaian proses, termasuk diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, harmonisasi dengan kementerian lainnya, dan izin dari Sekretaris Kabinet. Karena itu ia mengatakan tidak benar jika Permenaker bertentangan dengan Presiden Jokowi. Kalau Permenaker nomor 2 tahun 2022 dianggap bertentangan dan melawan Pak Jokowi, pasti kantor Sekretariat Kabinet, kantor Kemenkumham tidak menyetujui terbitnya ini, kata Indah. Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kaum buruh. Salah satu mandat Permenaker tersebut mensyaratkan pekerja harus berusia 56 untuk bisa mencairkan 100% dana jaminan hari tua. Akibatnya aturan ini membuat peserta tidak bisa mencairkan 100 dana JHT, meski sudah tidak bekerja lagi sampai menginjak usia 56 tahun. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menilai Permenaker itu telah melawan PP nomor 60 tahun 2015. Dengan demikian dia menyebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah melawan Presiden Jokowi. Copot Menteri Tenaga Kerja, copot Menteri Tenaga Kerja, tetapi ini tentu menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Tenaga Kerja, tegas Said Iqbal di halaman kantor Kemenaker Jakarta Selatan, Rabu 16 Februari. Said Iqbal mengatakan Menteri Ida Fauzia tidak berkonsultasi dengan Presiden ketika merumuskan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Karena itu ia akan mendesak BPK dan DPR untuk membentuk panitia khusus pansus guna menilik kemana larinya dana JHT. Ia juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi proaktif. Dengan demikian, Menteri Ketenagakerjaan telah melawan Presiden, Menaker melawan Presiden, kata Said Iqbal. Menurut Said Iqbal, aksi unjuk rasa menuntut pembatalan Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait JHT dan meminta agar Menteri Ida Fauzia dicopot dari jabatannya, tidak hanya digelar di Jakarta. Aksi serupa buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di wilayah masing-masing. Pada hari ini kami melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia termasuk di Bandung, Semarang, Jabar, Banten, Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh, dan daerah-daerah industri lainnya. Terang Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, melantik Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum.
Jumhur menegaskan bahwa kesejahteraan buruh adalah tanda kemajuan perekonomian suatu bangsa. KSPSI akan konsisten mendorong hak-hak buruh dapat dipenuhi secara serius. Permasalahan pekerja di Indonesia sangatlah beragam. KSPSI juga akan terus berbenah untuk menjadi organisasi yang lebih progresif. Jumhur berkomitmen bahwa KSPSI akan melakukan pembinaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan bagi para buruh. KSPSI sebagai serikat buruh terbesar di Indonesia tentu akan melakukan tindakan ke dalam dan keluar untuk menjaga marwah organisasi. Jumhur juga menegaskan bahwa KSPSI harus menegakkan tripartit dalam politik. Pemerintah yang mengatur, negara ini tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tak tersentuh. Namun KSPSI harus terus lantang memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro kepentingan pekerja. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua untuk menjadi anggota KSPSI yang progresif. KSPSI sudah selayaknya mampu bertindak cepat dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan tegas. Oleh karena itu, jika saudara-saudara melihat ada pertentangan di ranah teknis, mari kita coba diskusikan. Namun bila mana nilai normatif sudah kita rasa telah dilanggar, maka harus kita lawan dengan aksi nyata. Begitulah katanya. Perwakilan dari massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan pertemuan langsung dengan Menaker RI Ida Fauzia saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja. Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi mengatakan kecewa dengan hasil pertemuan lantaran Menaker RI Ida Fauzia tidak dapat memastikan apakah akan mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur jaminan hari tua. Disebutkan dalam pertemuan itu Menaker meminta waktu 3 bulan untuk melakukan evaluasi implementasi peraturan tersebut. Namun KSPI menolak permintaan tersebut dan memberikan waktu 2 minggu sebelum Menaker RI mencabut aturan itu. Ramidi menegaskan pihaknya akan kembali menagih permintaan buruh tersebut dalam waktu 2 minggu ke depan agar Permenaker itu dapat dicabut. Para buruh pun mengancam jika permintaan itu tidak diindahkan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar. Diketahui ribuan massa buruh datangi gedung Kemenaker RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan melakukan aksi serta orasi mendesak agar Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur jaminan hari tua baru bisa dicairkan di usia 56 tahun dicabut. Tuntutan para buruh juga meminta Menaker Ida Fauzia selaku pembuat kebijakan itu untuk dicopot dari jabatannya. Tuntutan itu tertuang dalam surat nomor 048-DEN KSPI-2-2022 yang ditandatangani Presiden KSPI Said Iqbal. Rencananya selain aksi di gedung Kemenaker RI, massa juga akan menggeruduk kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Masih dalam surat itu, massa di daerah juga diminta untuk menggelar aksi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.